Oke, hai, masih bersama MP Tarot ya. Kita masih dalam bacaan tarot. Kali ini dengan tema petunjuk leluhur, bagaimana cara berkomunikasi dengan beliau-beliau ya, dengan para leluhur ya. Oke, sebelumnya perkenalkan bagi kamu yang baru, saya MP, saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga yang menggunakan tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Oke, buat kamu yang mau reading pribadi ya, private reading atau konsultasi, silakan nomor WA saya ada di setiap video. Oke, kita mulai. Petunjuk leluhur. Di sini, wah, memang ada sebuah gerbang ya yang terlihat. Kita dan para leluhur ini dipisahkan oleh dimensi, tentu saja ya. Kita berada di alam materi dan beliau-beliau sudah berada di alam sukma atau ada yang sudah di alam cahaya, begitu ya. Dan di sini memperlihatkan bahwa ada gerbang yang memang harus dibuka. Ya, jadi kita tidak bisa ujuk-ujuk bisa berkomunikasi tanpa terbukanya gerbang atau pintu penghubung antara leluhur dan kita dan alam manusia ya, di alam materi ini. Cara membukanya ini biasanya ada yang kalian sudah bawaan ya, bawaan. Memang cakra-cakra tubuhnya sudah terbuka. Ini lebih mudah berkomunikasi dengan leluhur. Kemudian ada yang leluhur ini sudah mancing ya, memang sudah ada di diri kalian. Nah, ini juga akan lebih memudahkan kalian untuk bisa berkomunikasi dengan leluhur. Atau bisa juga lewat mimpi. Atau yang masih banyak sumbatan ya bisa dibuka oleh ahlinya ya. Jadi ada utusan-utusan tertentu yang menjadi penghubung atau jembatan antara alam leluhur dan manusia. Ya, kalian bisa menemukan orang ini jika ingin berhubungan dengan leluhur, berkomunikasi. Atau kalian yang sudah bisa, ya tinggal ya menjalankan saja, tinggal berkomunikasi ya. Melewati meditasi bisa, ya. Kebanyakan melewati meditasi jika unsur kesengajaan. Yang banyak terjadi lewat mimpi, umum lewat mimpi. Karena ketika kita tidur, kita berada di frekuensi yang sudah turun ya dari frekuensi kita ketika kita sedang tersadar di gelombang. Jadi di gelombang alfa berarti ya. Kita tidur ini, kita sadar ini di gelombang beta masih. Oke, begitu ya. Jadi harus ada penghubung begitu ya. Jika kalian belum bisa sendiri, begitu cara berkomunikasi. Ya, kalian menemukan orang yang menjadi utusan para leluhur atau jembatan para leluhur begitu ya. Biasanya orang tersebut memang disebut pintu kemana saja. Orang tersebut adalah bisa dibilang dia ini sudah seperti lubang dimensi juga. Ini orang-orang tertentu, orang-orang khusus yang memang ditunjuk, jadi utusan, istilahnya begitu ya. Kita akan lihat cara berkomunikasi dengan leluhur dari petunjuk para leluhur sendiri. Oke, baiklah. Ini kalian memang harus banyak warning, mengheningkan cipta, menciptakan hening. Karena kadang komunikasi ini karena masuknya ke gelombang alfa ya, wilayah gelombang alfa harus ya menurunkan kesadaran kita. Jadi waktu-waktu tertentu misalkan sepertiga malam. Nah, itu gelombang alfa ada di jam-jam itu. Sebentar. Oke. Maaf, ini akan selalu terjadi jika saya masuk ke ranah dimensi lain begitu ya. Oke, jadi leluhur berkata, heningkan cipta, menciptakan hening agar kalian bisa menemukan petunjuk batin. Kalian bisa berkomunikasi dengan leluhur itu melewati hening, ya. So karena apa? Gelombang yang masuk itu, kita itu memasuki gelombang yang sangat halus begitu ya. Jadi tidak bisa dalam kebisingan.
begitu ya. Jadi kalian cari tempat yang tenang, mengheningkan cipta, menciptakan hening, belajar meditasi. Nah, kalau yang unsur kesengajaan di sana meditasi ya, bagi yang belum bisa. Kalau yang sudah bisa ya bisa sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu kalian bisa berkomunikasi. Oke, di sini saya melihat para penjaga. Wah, gerbang dimensi ini memang memiliki penjaga, guys. Jadi biasanya kalian akan ditanyai. Ya, kalau kalian yang sadar masuk ke ranah sanat akan ditanya keperluannya, nama, biasanya nama, terus keperluannya apa begitu. Ini untuk beberapa yang mengingat. Kadang-kadang memang kita tidak diingatkan. Jadi pasti ditanya karena setiap gerbang ini ada penjaganya begitu ya. Saya sendiri kadang tidak ingat ditanya apa, tapi kayaknya enggak ada pertanyaan kalau ke saya sudah, karena sudah kenal mungkin begitu, mungkin ya, langsung saja saya bisa terhubung dengan leluhur siapa saja. Oke. Jadi kalian harus melewati penjaga-penjaga tadi itu ya. Jadi leluhur bilang antara alam kita dan alam para leluhur ini memang ada penjaga, harus melewati ini ya. Melewati ini biasanya ya memang kita tidak cuma-cuma kita bayar, guys. Kita bayarnya pakai apa ya, pakai amalmu itu ya. Makanya jika kalian tidak tahu caranya, kamu bisa defisit, bisa bangkrut ya. Begitu ya. Lanjut. Ini tadi ya sudah. Oke, ini leluhur menyampaikan ini. Hati-hati kalian yang apa? Ada yang membo itu apa ya? Menyamar sebagai leluhur padahal mereka adalah entitas lain, entitas yang ya suka menggoda, suka mengganggu. Mereka pura-pura menjadi leluhurmu, kemudian menyuruhmu untuk berbuat yang aneh-aneh. Karena leluhur itu dari bahasa luhur. Kalau namanya leluhur tapi tidak luhur perkataannya, perintahnya, lelakunya, ya jelas itu bukan leluhur. Saya pastikan bukan leluhur. Leluhur selalu mengajarkan hal-hal yang bijaksana kepadamu, hal-hal yang baik-baik saja begitu. Tidak yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh ini entitas lain yang membo itu yang menyamar ya. Kamu harus peka dengan ini. Ya, kalau misalkan kamu merinding di area bawah sampai tengkuk, ini biasanya yang orang awam menyebutnya, orang banyak menyebutnya bangsa jin, begitulah ya. Kalau leluhur kalian merindingnya di kepala, ya ini diingat-ingat, merindingnya di kepala, ini bangsa leluhur. Kalau merindingnya di area kaki, badan, tangan itu masih bangsa itu, area bawah yang menyamar. Jadi berhati-hati, sangat berhati-hati. Nanti suatu hari pada waktunya kalian bisa membedakan ya. Kemudian di sini saya melihat rumah ya. Leluhur kalian ini di sana punya rumah, guys, dan macam-macam tempat tinggalnya sesuai dengan mungkin apa yang mereka pikirkan di waktu kehidupannya. Menyukai kesederhanaan misalkan, ya tinggal di tempat-tempat yang seperti itu. Tapi semuanya tergantung itu tadi, energi yang mereka miliki. Semakin tinggi leluhurmu levelnya, semakin kaya energi mereka. Ya istilahnya setiap rumah tinggalnya itu sepengetahuan saya ya semakin mewah, besar, mewah seperti itu. Ada yang gubuk, juga ada sederhana begitu. Ada yang kayak kos-kosan, ada yang kayak gedung-gedung ya. Nah itu nanti ada pembagian-pembagian, itu urusan sana ya. Kita tidak mengurusi tempat tinggal leluhur kita. Cuman tempat tinggal leluhur kita tergantung apa yang beliau yakini di masa hidupnya begitu ya. Oke. Baiklah. Jadi memang dibutuhkan kendaraan, guys. Dibutuhkan kendaraan kalau kita mau komunikasi dengan leluhur. Kendaraan ini apa ya? Apa namanya ya? Ya kendaraan lah ya. Ya, kendaraan ini banyak macam-macamnya. Ada orang yang memakai wewangian, dupa, bakar-bakar apa ya. Ini semuanya akan berubah menjadi, kan mereka menggunakan mantra-mantra ya, akan diubah menjadi energi
permisi kepada para leluhur yang akan kamu sampaikan, yang akan kamu temui, atau yang kamu ingin beliau menemuimu. Kalau kamu ingin menemui leluhurmu, berarti kamu yang bayar. Kamu membayar perjalanan dimensimu. Tapi jika kamu yang ditemui, beliau yang membayarnya. Ya, ini untuk leluhur yang sudah banyak duitnya istilahnya ya, di sana sudah kaya. Tapi kalau yang masih minus-minus pas-pasan, kamu yang bayarin biasanya. Ini yang butuh biaya kamu di sini. Ya, oke. Semoga mengerti ya. Kalau enggak, ini hanya gambaran. Kalau kamu kurang paham, kamu bisa sharing-sharing dengan saya. Nomor saya ada di setiap video. Ya, oke. Di sini saya melihat ada taman anak-anak. Taman kanak-kanak, taman anak-anak ya. Jadi ada sebuah tempat yang isinya ini anak-anak semua. Jadi kemungkinan loh ya, ini anak-anak yang meninggal ya waktu anak-anak bayi, balita begitu ya. Ini saya melihat ada taman yang khusus untuk mereka. Mungkin kamu yang punya anak-anak yang sudah meninggal, nah, mereka dikumpulkan di sana. Ada di sebuah taman khusus begitu ya, yang merawat jiwa-jiwa mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang akan memanfaatkan energi mereka. Banyak ya, yang disebut bayi bajang dan sebagainya kayak gitu, yang dipuja-puja sehingga mereka menjadi ganas ya. Itu sudah di luar ini ya, di luar leluhur yang kita bicarakan ya. Karena yang sudah meninggal ini ya oke lah, kategori leluhur ya. Anak-anakmu ini yang sudah meninggal ya, mereka tetap ada karena memang sudah mempunyai jiwa. Ketika lahir, ketika berada di alam kandungan maksudnya, ataupun ketika meninggal waktu kecil ya, mereka ada di tempat-tempat tertentu, mereka seperti taman bermain begitu ya. Nah, itu sudah urusannya lintas dimensi, ada dimensi-dimensi khusus yang mengurus mereka ya. Kita hanya gambaran-gambaran saja ya. Oke, di sini saya melihat hati-hati, memang apa bisa dibilang setiap perjalanan kita tuh sebenarnya terancam bahaya. Wah, terancam bahaya. Ada saja yang menguntit ya. Entah mau menumpangi kita, entah mau apa ya namanya, entitas gaib itu banyak sekali ya. Lebih kompleks, jauh lebih kompleks daripada dunia manusia. Karena dimensi itu banyak sekali. Ya, ketika kita dalam melakukan perjalanan dimensi ini untuk komunikasi dengan leluhur, ini akan banyak yang menumpangi ini dan itu ya. Makanya kamu mungkin butuh ahlinya. Kalau sendirian ya berbahaya, kecuali kamu memang sudah terbiasa ya, terbiasa. Yang paling simpel adalah kalian berdoa istilahnya, meminta untuk bisa berkomunikasi dengan misalkan leluhur A atau B atau C begitu. Ya, kalau gerbangnya bisa terbuka, leluhurmu mendengar, ya beliau datang, beliau yang bayar pajak dimensinya. Kalian nggak usah repot-repot, begitu ya. Oke, di sini cara berkomunikasi dengan leluhur ya, menurut versi leluhur. Ini terlihat bahwa komunikasi ini sudah terjadi sebenarnya ya. Komunikasi ini sudah terjadi antara kalian dan leluhur, tapi kalian yang nggak bisa mendengarkan. Nah ini disinilah diperlukan belajar itu di situ. Jadi bukan berarti kalian itu tidak bisa, leluhur itu tidak peduli atau tidak datang. Kita yang tidak mendengar karena perbedaan frekuensi tadi itu. Cara-cara untuk untuk menyelaraskan frekuensi kita dengan leluhur banyak ya. Meditasi itu, puasa, tirakat kayak gitu tuh sebenarnya dalam rangka untuk menyelaraskan frekuensi itu, bukan supaya kita sakti ya, bukan supaya banyak pahala, bukan, tapi menyelaraskan frekuensi agar bisa mendengar pesan-pesan leluhur, termasuk pesan-pesan batinmu, termasuk pesan-pesan Tuhan yang berada di situ. Ya, di serambi kanan jantungmu ada sebuah titik putih. Di situ disebut suara Tuhan dalam sebuah kitab tertulis ya, Imam Al-Ghazali kalau nggak salah, yang kemudian diteliti oleh para dokter, dan ternyata di situ memang ada ini ada titik putih itu ya, dan di situ si jantung serambi kanan ini mempunyai kecerdasannya sendiri ternyata.
ya. Otak punya sekian miliar sel ya. Ini si jantung serambi kanan itu tadi yang ada titik putihnya itu yang katanya di situ adalah suara Tuhan ya. Ya, itu juga memiliki kecerdasannya ya. Kalian googling aja tentang itu. Saya bukan pakarnya ya. Itu masuknya ke keilmuan kedokteran, biologi ya. Ya, tapi itu sudah dibuktikan. Jadi untuk mendengar suara hati itu tadi dibutuhkan penyelarasan frekuensi antara dirimu dan alam lainnya. Ya. Wah, makanya bukan hal yang mudah, dibutuhkan tirakat banyak ya untuk penyelarasan ya, bukan untuk lain-lain. Oke. Di sini. Oke. Jadi memang leluhur ini memberitahumu bahwa memang ada apa ahli-ahlinya, utusan-utusan yang sudah ditunjuk untuk menjadi penghubung. Jadi kalian tidak usah repot-repot begitu. Tapi untuk menemukan ini yang kalian ya seringkali mungkin kesulitan menemukan orang-orang sebagai penghubung antara alam manusia dan alam beliau para leluhur ya. Nah, saya tidak tahu jumlahnya banyak apa enggak, tapi ada ya, saya tahu ada, mungkin banyak. Saya kurang tahu banyak apa enggak ya, tapi ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya ya, nanti saya ingat-ingat dulu. Oke, baiklah. Ini adalah pesan dari leluhurmu ya. Ketika kamu merasakan penderitaan di dunia ya, kesedihan yang berlebihan, jiwa para leluhurmu ini bagai ditusuk-tusuk, disilet-silet seperti itu tubuh eteriknya, karena tubuh fisiknya sudah nggak ada ya. Tubuh fisiknya serasa seperti itu. Jadi beliau tidak nyaman sama sekali. Jadi jika kamu menyayangi orang tuamu yang sudah meninggal, kakek nenekmu dan seterusnya, ya kamu kendalikan kesedihanmu ya, terutama kesedihanmu. Kesedihan ini levelnya rendah sehingga itu energinya itu menusuk-nusuk. Energi yang negatif kayak gitu ya, yang rendah vibrasinya itu tuh menusuk-nusuk di tubuh. Ya, kamu yang peka dengan energi di sini pasti merasakan kalau ada orang menangis atau orang meratap, pasti badanmu sakit. Kalian peka energi pasti bisa merasakan. Saya yakin kalian yang empat ya, orang-orang yang punya kepekaan tinggi secara energi. Ya, hati-hati jangan bersedih. Kasihan para leluhurmu. Mereka kesakitan ya, tidak nyaman. Makanya mereka tuh tahu sebenarnya kamu sedih, kamu bahagia, kamu ngapain, mereka tuh tahu. Mereka tahu, apalagi leluhurmu yang dimensi yang sudah tinggi sangat tahu sekali. Beda lagi dengan leluhur yang masih sibuk di area karmaan ya, masih di lingkaran karma. Beda lagi, mereka masih sibuk menyelamatkan diri sendiri, sehingga kamu sebagai utusannya dibutuhkan untuk menyelamatkan mereka, membayar karma-karma mereka. Ya, itu akan terus seperti itu. Ya. Oke, di sini saya melihat ada ini dari leluhurmu yang berada di area selatan, di kerajaan selatan sana sepertinya ya. Jadi mereka memang leluhurmu tinggal di sana, berada di sana, di wilayah selatan sana, di kerajaan selatan sana ya. Ya mungkin entah bagaimana prosesnya, karena yang saya tahu saya harus bukan membongkar ya, sharing aja lah sedikit. Yang saya tahu ada barat dan timur ya. Jadi alam setelah kematian itu ada wilayah utara dan selatan, barat timur utara dan selatan ya. Kebanyakan orang-orang kita di bangsa kita ini banyak yang ke wilayah timur. Alam pengerantunan atau alam penantiannya di sana, di wilayah timur lah ya. Partai Timur begitulah ya. Ya, banyak yang di sana. Ya, jadi kalian kalau mau berkomunikasi ya begitu, arahnya ke timur. Kok ke timur? Ke selatan, Ke selatan. Ya, begitu. Banyak yang di sana. Banyak sekali. Oke, di sini saya melihat ada
apa itu ya. Ada leluhur-leluhur yang memang saat ini tuh melihat kalian banyak yang sakit hati ya, kecewa, banyak yang belum menyadari bahwa hidup manusia ini begitu singkatnya, sibuk dengan kekecewaan demi kekecewaan, dikit-dikit kecewa ya. Mereka mengingatkan bahwa usia kita tidak panjang seperti halnya mereka yang hanya beberapa puluh tahun, yang akhirnya kita akan jadi mereka ya. Jadi ini segera obati luka hatimu, begitu ya. Begitu ya, sepertinya begitu. Oke, ini kartu kita cukupkan saja habis ini ya. Ini ada the Fool. Ini artinya adalah ini sebuah awal baru. Setelah kepergian manusia itu kan seperti namanya ditutup usia ya. Nah, ketika tutup itu ada yang terbuka ya, ada awal baru, menjalani kehidupan baru. Bisa dibilang pindah dimensi. Ada yang masih sibuk dengan putaran karma, tergantung apa yang mereka yakini dahulu di dunia. Ya, makanya kenapa hidup di dunia ini sangat tidak mudah, kenapa kita diminta untuk belajar, dibimbing belajar oleh para leluhur. Leluhur ini yang di sini kan mengajari kita sebenarnya. Karena mereka jelas sudah tahu alam setelah kepergian manusia. Sudah tahu bagaimana di sana. Ini ada yang di alam tinggi, ada gerbang-gerbang, ada jalan-jalan dan sebagainya. Ya, ada yang di selatan, ada yang di kelompok mana. Berkelompok-kelompok tergantung apa yang mereka yakini dahulu. Ini bukan tentang agama. Tidak, sama sekali tidak. Ya, yang diyakini manusia ini ya, kalian tahu sendiri, kadang antara yang di mulut dan di hati itu berbeda. Apa yang diyakini manusia ya itu yang akan terjadi nantinya. Begitu ya, kura-kura. Akan ada pengelompokan berdasarkan keyakinan manusia. Dan ini para leluhur bisa kamu ajak bicara ya, tapi hati-hati dengan yang membo-membo. Kamu harus bisa mengenali ini. Ya, karena ini sering sekali menjelunturungkan. Yang akhirnya membuat kita merasa itu seolah-olah ya leluhur kita, padahal sebenarnya bukan. Ya. Karena bahasa leluhur banyak menggunakan bahasa sanepan, tidak terang-terangan. Itu sepertinya kode etik, tidak boleh dilanggar. Bahasanya komunikasinya menggunakan bahasa sanepan. Kode etiknya begitu. Saya sempat mempelajari itu, sampai sekarang juga saya masih mempelajari. Ya. Oke ya. Ini sementara itu saja. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ini adalah pembacaan umum, tidak selalu resonate dan kamu tidak perlu meyakininya ya. Ini adalah referensi. Semua kembalikan pada batinmu. Batinmu yang akan menyaringnya. Semua ilmu kamu terima. Jangan menjustis itu baik atau buruk, itu sesat atau tidak. Jangan menjustis itu, tapi saring dengan batinmu. Ya, kenali kebenaran hanya dengan batin. Lainnya itu pembohong ulung. Oke? Terima kasih ya. Sudah menonton video ini ya. Salam sayang selalu dari MP. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Oke, bye-bye.